Oke, selamat malam Sobat Trader. Apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Adi Nugroho, Market Analyst dari Forex IMF. Dan seperti biasa, setiap hari Minggu malam jam 17.00, kami akan mengulas outlook pergerakan selama seminggu ke depan. Kalau teman-teman yang mungkin sudah sempat join di hari Jumat, sempat saya sampaikan, kalau dari Jumat kita mereview pergerakan minggu sebelumnya. Dan untuk minggu malam ini, kami akan mengulas outlook untuk pergerakan seminggu ke depan, berarti dari tanggal 27 sampai tanggal 1 Desember ya. Nah, bagaimana outlook-nya? Baik, nanti kita akan cek dari sisi fundamental terkait berita-berita apa yang mungkin jadi perhatian market atau perhatian pelaku pasar selama seminggu ke depan. Dan juga kita akan cek dari sisi teknikalnya, kira-kira ada peluang menarik yang bisa nanti bisa teman-teman manfaatkan selama seminggu ke depan. Oke, langsung saja, tidak usah membuang banyak waktu, kita mulai aja pembahasan kita pada malam hari ini. Seperti biasa, saya akan share screen terlebih dahulu. Kita cek dulu ya dari sisi fundamentalnya seperti biasa. Kira-kira minggu depan itu ada data penting apa yang bisa teman-teman manfaatkan. Oke, seperti biasa, teman bisa buka aja di website Forex IMF, di bagian operasi trading ini dipilih menu ekonomi kalender. Nah, ini ada data-data penting yang bisa teman-teman manfaatkan atau bisa teman-teman perhatikan, karena data-data ini bisa menjadi penggerak market untuk selama sepekan ke depan. Mungkin Jumat sudah sempat saya sampaikan ya, kenapa data ini penting ya, karena data inilah yang menggerakkan menggerakkan sentimen para pelaku pasar, khususnya para big player. Nah, di hari Senin itu ada data new home sales dari Amerika Serikat ya, ada data new home sales dan building permit. Ini data sektor perumahan, perkiraannya sih kurang begitu bagus ya, kurang begitu bagus untuk new home salesnya, berarti penjualan perumahan baru ya. Memang kalau kita lihat, teman-teman perhatikan data-data sebelumnya, memang bisa dikatakan perekonomian Amerika Serikat lagi kurang bagus, meskipun kekhawatiran resesi masih cukup jauh ya, namun tidak masih dinilai kurang begitu bagus kalau teman perhatikan data-data sebelumnya dari tingkat pengangguran, kemudian jobless claim dan lain sebagainya. CPI seperti itu cenderung retail sales cenderung masih mengalami penurunan atau dinilai masih kurang bagus. Kemudian hari Selasa ada CPI Consumer Confidence, kemudian hari Rabu ini nanti ada pengumuman suku bunga dari Bank Sentral New Zealand atau LBNZ. Perkiraan sepertinya akan tetap ya, karena kebijakan bank-bank sentral lain utama yang lain juga sekarang ini lagi mengering kebijakan suku bunganya, ya kemungkinan ada potensi RBNS juga akan mengikuti langkah yang sama. Perkiranya tidak akan ada perubahan kebijakan suku bunga. Kemudian ada zaman CPI. Nah, fokus kita minggu ini atau pekan ini langsung aja dari untuk teman-teman yang mungkin sudah join, teman-teman yang sudah join di grup Telegram VIP Forex MF, untuk data-data harian seperti ini jangan khawatir, nanti kita akan kasih insight-nya juga, di hari data ini dirilis. Biasanya kita akan kasih outlook-nya, pergerakannya, perkiraannya seperti apa, kemudian potensinya seperti apa, nanti kita akan bahas untuk per datanya ini ya. Namun untuk minggu ini ada dua data penting yang kami jadikan fokus ya, yaitu data PCE Price Index ini di hari Kamis tanggal 30 November dari Amerika Serikat. Ada data Core PCE Price Index, ini data yang cukup penting juga. Ini salah satu data yang mengukur perubahan harga di masyarakat. Bahkan saya sempat baca untuk mengukur tingkat inflasi, The Fed sekarang ini sudah tidak hanya melihat CPI, kalau sebelumnya kan hanya CPI. Sekarang ini lebih condong melihat core PCE-nya. Kenapa? Karena core PCE ini lebih detail karena dilihat per item, jadi dilihat per item barangnya. Dari core PCE ini lebih detail lagi, dan ini sekarang ini The Fed akan melihatnya dari PCE ini. Kenapa data ini penting? Karena ini bisa jadi rujukan kebijakan moneter The Fed ke depan, atau khususnya di bulan Januari, di bulan Desember ya, pertemuan terakhir tahun ini. Meskipun sepertinya sih The Fed tidak akan menaikkan suku bunga ya,
tidak akan menaikkan suku bunganya. Kemudian juga kalau dilihat dari data-data sebelumnya, penjualan retail turun, kemudian seperti tadi sudah sempat saya sampaikan ya, penjualan retail turun, tingkat penganggurannya naik, kemudian jobless claim-nya meskipun turun, namun masih di atas 200.000, berarti bisa dikatakan masih dikatakan jelek, karena kalau teman perhatikan di bulan sebelumnya juga ada revinya bahkan lebih tinggi lagi. Artinya apa? Kemungkinan retail sales-nya turun, core business-nya juga kemungkinan sih akan turun. Ketika core business turun, ya bisa katakan inflasi juga cenderung mereda, ya kemungkinan sih The Fed tidak menaikkan suku, kecuali kalau ternyata nanti tiba-tiba, ya kita kan nggak tahu, tiba-tiba melonjak secara signifikan, itu mungkin bisa merubah sentimen market, mungkin bisa merubah sentimen market. Namun kalau lihat kondisi-kondisi data-data sebelumnya terupdate, sepertinya core PCN juga akan turun. Kemudian juga ada data dari Jumat tanggal 1, atau itu ada data ISM Manufacture. Ini juga data yang cukup penting. Ini mengukur sektor manufaktur Amerika Serikat. Ini bisa mengukur bagaimana sih kondisi perekonomian di Amerika Serikat secara umum. Kalau perkiraan kami sih sepertinya akan turun ya. Nah, kenapa saya bisa bilang seperti itu? Kalau core PCE tadi sudah saya sempat sampaikan ya, ada kualitasnya turun, ya otomatis penjualan turun, inflasinya juga cenderung akan turun. Nah, untuk ISM Manufacturing ada data-data terupdate yang mungkin teman-teman bisa perhatikan. Saya sempat searching di bls.gov, ini seperti biru statistiknya Amerika Serikat. Saya lihat di sektor manufaktur ini dari labor productivity terlihat untuk kuartal ketiga tahun 2003 ini mengalami penurunan. Jadi produktivitas pekerjanya turun, kemudian outputnya juga turun, hour worked-nya atau jam pekerjanya juga dibanding periode-periode sebelumnya cenderung relatif masih rendah. Artinya apa? Sekarang ini ya banyak perusahaan atau sektor manufaktur di Amerika Serikat mengurangi, kalau dia dari hour mengurangi jam kerja karyawannya, otomatis produktivitasnya turun. Ya bisa diartikan sektor manufaktur Amerika Serikat juga ada potensi perkiraan. Itu kenapa saya bisa perkirakan data ISM nanti perkiraannya akan turun. Pertama saya lihat dari sini. Kemudian juga saya lihat dari trading ekonomi, juga saya dilihat dari sektor industri juga mengalami penurunan dari minus ya. Industrial production-nya minus, manufacture production-nya juga minus, capacity utilization-nya juga turun dari sebelumnya, car produksinya juga turun, atau ini ya sektor otomobil ya, cenderung penurunan juga. Jadi bisa katakan IS data ini nanti kemungkinan akan turun. Nah, kalau dilihat seperti ini, dari PCI-nya turun, ISM manufacturing juga turun, kemungkinan pekan depan dolar masih akan kembali melanjutkan pelemahannya. Secara umum kalau lihat dari dolarnya, dari data-data ini perkiraan yang kami perkirakan selama pekan ke depan, US dolar masih akan melemah. Kemudian juga ditutup jam 11 ada Powell Speak, tapi sepertinya tidak akan ada ya perubahan yang signifikan ya, sepertinya ya, kalau kecuali kalau data-data di atas tadi naiknya sangat signifikan, mungkin teman-teman bisa fokus beralih ke Fed Chair Powell Speak. Tapi kalau data-datanya ini tidak ada perubahan yang signifikan, kemungkinan sih narasi The Fed masih akan sama, kemungkinan tidak akan ada kenaikan suku bunga di bulan Desember nanti. Namun yang perlu teman-teman catat, kemungkinan setelah bulan Desember, temuan The Fed bulan Desember nanti, pembicaraannya mungkin sudah beralih. Kalau teman-teman perhatikan sebelum-sebelumnya, fokus pelaku pasar itu, apakah The Fed akan menaikkan suku bunga, apakah The Fed akan menaikkan suku bunga. Nah, sekarang sudah berubah, ke depan akan berubah. Sekarang ke depan pembicaraannya, sentimennya akan beralih ke kapan The Fed menurunkan suku bunganya. Kalau perkiraannya misalnya, selama tahun 2004, sepertinya The Fed, misalnya ada sentimen perkembangan di market, The Fed akan mulai menurunkan suku bunganya, itu bisa membuat dolar semakin melemah. Namun kalau misalnya sentimen yang berkembang, sepertinya suku bunga Amerika Serikat masih akan tinggi untuk dalam jangka waktu yang lama. Artinya apa ya? Artinya tidak akan ada penurunan suku bunga dari The Fed, bisa jadi dolarnya bisa kembali menguat. Jadi perhatikan ya, mulai ada perubahan pembicaraan nih dari sebelumnya. Kenaikan suku bunga The Fed akan beralih ke
penurunan suku bunga The Fed. Kalau isu penurunan suku bunga The Fed berkembang, itu bisa membuat dolarnya semakin melemah dan demikian juga sebaliknya. Nah, itu yang teman-teman pasti catat ya. Itu kenapa di hari Jumat saya sampaikan, kenapa teman-teman penting mengikuti sesi review yang juga kami adakan di setiap hari Jumat, karena tujuannya itu untuk melihat apakah ada perubahan sentimen atau enggak. Salah satu tujuannya di situ ya. Oke, itu dari sisi fundamental. Kemudian langsung aja kita masuk ke teknikalnya ya. Jadi secara umum dari sisi fundamental kami perkirakan dolar masih akan cenderung melemah. Kemudian kita cek dari sisi teknikalnya ya. Biasa sebentar, kita cek dulu untuk indeks dolarnya. Nah, terlihat indeks dolarnya junam ya. Terjun bebas nih. Indeks dolarnya terjun bebas nih, turun, naik, turun nih kan. Ciri-ciri downtrend kan seperti ini ya, naik. Bentuk puncak lembah yang lebih rendah dari puncak lembah sebelumnya. Kelihatan ini kan kelihatan jelas ya teman-teman yang bisa kelihatan jelas dan secara visual kelihatan jelas. Jadi ada potensi dolarnya selama sepekan ke depan masih ada potensi melemah. Melemahnya ini kemana? Kalau lihat dari indeks dolarnya mungkin sebentar saya ya. Nah, sepertinya dia masih ada potensi turunnya. Ini ada tahanan. Perhatikan nanti tahanan di sini untuk indeks dolar secara umum ya. Kita lihat indeks dolar secara umum ada potensi dolarnya akan turun sampai area berapa ini? 102.70 sampai 103.00-an lah. Akan potensi turun ke sini akan dilihat dulu. Kalau ini berhasil ke break, area support terdekat ini berhasil ke break ya udah. Dolarnya akan anjlok lebih dalam lagi. Kemudian nanti di sini ya, bukan depan, perhatikan nanti di sini. Kalau tadi penembusan area support ini, dolarnya akan lanjut melemah. Kalau tidak tembus, mungkin ada potensi koreksi dolar. Secara umum terlihat jelas ini dolarnya lagi dalam kondisi downtrend. Kelihatan jelas kan, lagi dalam kondisi downtrend. Nah, dolarnya cenderung melemah, berarti kemungkinan kita di pekan depan masih akan fokus ke emas ya, masih akan fokus ke emas. Namun sekali lagi untuk peluang-peluang harian buat teman-teman yang mungkin sudah join di grup Telegram VIP Forex Map, nanti kita akan share peluang-peluang untuk pair-pair yang lain untuk trade. Namun kalau untuk weekly mover ya, ini peluang yang menarik yang bisa teman-teman manfaatkan masih di emas. Ada yang menarik di emas ini. Bentar. Emas. Oke, nah ini untuk emas juga kelihatan jelas kalau memperhatikan ya. Ini aja ya. Misalnya umum dulu nih, ini sebelumnya up, kemudian koreksi turun, nah ini lagi kelihatan up lagi. Nah, terlihat jelas ya, trennya emas masih cenderung dalam kondisi uptrend, naik turun. Nah, ini ada potensi naik dulu. Naiknya sampai mana potensi naiknya? Kalau teman-teman pertama kita lihat dari channelnya dulu ya. Kalau dari channel ini teman-teman gampang sih. Bentar, saya buat gunakan aja ini channel, tarik aja hubungan swing low ke swing low-nya. Nah, terlihat jelas emas juga masih dalam kondisi uptrend, naik turun, naik turun, naik turun. Ada potensi dia akan up. Tidak-tidaknya kalau dari channel ini dia akan, teman-teman perhatikan, ikutin aja upper line dari channel ini ya. Ini jadi target terdekat, bisa jadikan target untuk emas ke depannya. Namun kalau untuk terdekatnya, teman-teman bisa perhatikan, jadi arahnya cenderung masih ada potensi dia akan up. Ini dari channel ya, pertama itu. Kedua, kalau teman perhatikan yang suka pola-pola candle, teman bisa juga tarik ke dekat ini. Ini juga ada pola apa ini? Pola symmetrical. Nah, ini lagi berusaha menguji upper line dari pola symmetrical triangle ini kalau break juga emas ada potensi dia akan up. Targetnya kemana? Kalau ngikutin pola triangle ini, biasanya kan targetnya setinggi ini ya, ikutin aja ini. Setinggi ini kan biasanya. Tarik aja ke sini, tinggal tunggu penembusannya kapan. Nah, penembusannya di sini. Berarti targetnya untuk emas kalau
mengacu ke, kalau teman-teman mengacu ke pola symmetrical triangle ini di kisaran berapa ini? Area ini ya 220-an sampai 230-an, targetnya bisa sampai ke situ. Kalau sampai ini break, dia akan ke 220 sampai 230-an. Area setinggi ini, ikutin teori simetrikal kan setinggi ini. Nah, tinggal tarik aja penembusannya. Nah, kisaran areanya kira-kira kalau naik akan ke situ dulu. Nah, itu untuk emas. Jadi emas ada potensi saya catat ya. Kita pakai area aja ya 2020 sampai 2030-an. Terdekat dia akan menguji ke arah area situ dulu untuk emas. Pekan depan kalau sampai ini break ya, kalau sampai ini break. Jadi skenario-nya ada peluang beli, bisa teman-teman manfaatkan kalau terjadi penembusan ini, pola symmetrical triangle ini, bisa juga pertama bisa juga ngacu ke situ, target ke sini, atau kalau misalnya nanti misalnya belum break, ada koreksi turun dulu, bisa juga cari peluang B di area ini. Bentar. Saya gedein dulu ya, kita fokus ke area support ini. Ini ada, ini targetnya, ini area supportnya, dia akan ke sini dulu ini. Nah, bisa cari peluang B di area sini. Oke. Nah, ini di area sini ya, support terdekatnya pertama dia akan ke area sini di kisaran berapa itu? Sebentar, saya catat. 1984 ya, 80-an ya, 1984, 1990. 1984 sampai 1990-an. Ini tadi targetnya ya 2020 sampai 2030-an. Oke, ini look untuk emas. Teman-teman peluang bisa teman-teman manfaatkan ya. Jadi secara umum masih cenderung akan up. Pertama tadi dolarnya masih akan tertekan, kemudian dari emasnya juga biasanya berlawanan ya, jadi emasnya juga masih ada potensi dia akan up. Apalagi ya ini close-nya sudah di atas 2000 ya, bisa katakan sudah break 2000, ada potensi emasnya akan lanjut naik lagi. Kemudian peluangnya tadi tunggu ini break, atau kalau misalnya koreksi turun dulu, teman bisa cari peluang B nanti di bawah di area lower line dari pola symmetrical triangle ini, atau di area support ini ya 1984 sampai 1990-an. Oke, itu untuk emasnya. Ini juga sebenarnya ada banyak yang menarik di emas ini, insight-nya ini. Itu dari symmetrical. Karena kalau kuncinya sih bisa di sini dengan resisten ya. Kalau teman-teman ingin lebih confirm lagi, bisa tunggu resisten ini break ya di 2007-an inilah. Tapi kalau teman agresif tembus symmetrical triangle tadi mau entry juga udah di 2007 mungkin malah sudah cuan ya, tinggal nanti geser SL. Tapi kalau teman-teman ingin main lebih safe lagi ya bisa tunggu, ini kan ada puncak 1, puncak 2 ini ya, puncak 3 ini puncak 4. Jadi pertama kalau lihat dari ini dia akan uji area sini dulu, high-nya di tanggal berapa itu, akan uji high di kisaran tanggal 21, tanggal 31 Oktober dan tanggal 27 Oktober. Dan uji high-nya di sini kalau break ya udah 2020, sepertinya sih 2020 2030 akan sampai ke sana kalau sampai tembus ini ya. Tinggal kembali lagi ke modal teman-teman atau karakter atau gaya trader teman-teman mengikuti symmetrical triangle tadi. Mungkin kalau teman-teman yang main pendek-pendek, nyopet-nyopet ya symmetrical triangle tadi break, bisa buy, targetnya di sini ya, puncaknya di 2007 dulu. Atau nanti kalau break bisa ditumbuk lagi buy, bisa seperti itu juga. Atau kalau turun ke bawah di area support tadi ini ya, di area support tadi ini di 1984 sampai 1990-an. Bisa cari peluang B di belakang aja ya 1980, 1980 sampai 1990-an. Pasang aja SL di bawah 1980. Nah, itu untuk outlook emasnya. Nah, selain itu juga ada yang menarik. Kenapa tadi saya bisa bilang juga
di sini ya. Kalau kita update juga di CUT ini atau Commitment of Trader, mungkin ini dari Jumat kemarin sudah sempat saya ulas ya. Jadi ini kecenderungan posisi yang banyak diambil itu di posisi apa sih, buy atau sell. Kalau long itu buy, short itu sell ya. Fokus saja ke manage money atau ini big player atau fund manager, institusi manager besar. Kalau diperhatikan meskipun ini update-nya tiap hari Selasa ya, buat teman-teman yang mungkin sudah join di grup Telegram VIP Forex MF, nanti di hari Selasa biasanya akan kita update lagi perkembangannya. Namun dengan kondisi sekarang ini, kondisi terakhir, kalau dilihat ininya sih masih banyak yang mengambil posisi buy, bahkan hampir 2 kali lipatnya ya. Institusi besar atau big money, para big playernya masih dominan mengambil peluang buy meskipun terjadi penurunan kontrak ada minus 7.000, kemudian kenaikan sell sampai 6.000. Namun kalau kita lihat jumlahnya sih mayoritas masih megang buy, bahkan 2 kali lipatnya. Jadi kecenderungan memang sentimennya masih cenderung untuk up. Jadi pengurangan ini mungkin di hari Jumat sudah sempat saya sampaikan ya, karena mungkin di hari Kamis Jumat Amerika libur, mungkin ada sebagian dari para big player ini yang istilahnya take profit dulu atau ambil untung dulu, wajar seperti itu, biasanya seperti itu. Baru dia akan masuk pasar lagi nanti di hari Senin biasanya. Hati-hati ya, biasanya Senin akan ada gap, apalagi Amerika Serikat liburnya 2 hari ya. Perhatikan nanti di hari Senin nanti akan kita update lagi kalau ada perkembangan terbaru di market, khususnya buat teman-teman yang sudah join di grup Telegram VIP Forex IMF, jangan khawatir, nanti kita akan update lagi atau teman-teman nanti bisa diskusi lebih lanjut di grup Telegram VIP Forex IMF ya, jangan khawatir. Nah, ini kondisi terkini secara umum mayoritas masih megang buy, kemudian kalau dilihat dari open interest-nya juga, nah harga di 2000 ya, minatnya di 2000 sampai 6000 ini terakhir kontraknya tanggal 27 berakhir besok. Di 2000 nih sampai berakhir kontrak, kemudian kalau naik dia akan kemana? Kalau ini kecenderungan harga ya, ketertarikan tadi kan banyak pelaku big player itu kan memegang posisi buy. Nah, ini untuk lebih dalam lagi kalau naik itu sampai mana? Kalau sampai naik itu ini ada kontrak tertinggi lagi setelah 2000 itu ada di 2025 sampai 2035 ya. Nah, sama kan seperti yang teknikal tadi. Begitu tadi break tadi sempat saya garis area resisten tadi, acuannya ke menggunakan symmetrical triangle tadi kan di 2020 2030-an ya, sesuai dengan yang di sini. Kalau dari open interest-nya juga kecenderungan ketertarikan pelaku pasar terhadap harga itu ada di 2025 sampai 2035 ya, kurang lebih sama di 2025-an ini ya, berita harga terdekat. Kalau teman-teman buy, TP-nya bisa dipasang di kisaran 2025, inilah kontraknya ada banyak, kontrak 4.000-an nih. Kalau sebelumnya hanya 1.000, nah ini melonjak di 2025 ini sampai 4.000, kemudian ada 3.000 lagi itu di 2035. Nanti ini bisa jadikan target teman-teman. Kemudian kalau koreksi turun dulu mungkin setelah 2000 di bawah 2000, nah ini ada 1.980 sampai 6.000 juga. Nah, sama kan juga tadi kalau kita perhatikan di grafik tadi juga ada area support di area sini tadi. Base mana? Nah, ada support di area sini kan di 80-an nih, 1980 sampai 1990-an. Sama seperti di sini. Kalau dia dari open interest-nya juga ketertarikan para pelaku pasar kalau misalnya turun, melihatnya bisa turun sampai 1980 dulu. Dikatakan sampai ke situ dulu. 1990 itu ada 2000 kontrak, ini juga tinggi juga, nah mungkin bisa di 1990 sampai 1980. Nah, sama kan dengan kalau teman perhatikan grafik dengan open interest-nya juga relatif sama. Nah, ini bisa jadikan level-level harga yang bisa teman-teman perhatikan, baik untuk cari level entry ataupun untuk menetapkan di mana mau cari cuannya atau target profitnya. Oke, itu untuk emas. Kemudian satu lagi juga ada yang menarik ini untuk pekan depan yang bisa teman-teman manfaatkan. Kita akan ke oil ya. Nah, teman-teman yang hari Jumat mengikuti sesi live YouTube kami yang ikut yang sempat kita ngobrol-ngobrol, sempat ada yang ikut nge-sell oil nggak di hari Jumat kemarin? Saya sempat sampaikan sell oil. Kemarin ada yang tanya ya, oil gimana? Oil bisa sell, kemarin sempat
saya sampaikan ini ada berarti ada candle ini. Sebenarnya yang kemarin yang kita bahas ya, kemarin sempat saya sampaikan, bahkan ada beberapa rekan-rekan yang juga yang tepat menjawab ada bearish engulfing terbentuk. Ini sempat naik kemarin, perhatikan aja selama trendline ini belum tembus, kalau teman ikutin dari Jumat kemarin ya, ikutin aja trendline ini. Kemudian ini juga harga lagi di area resisten, nggak break, ada potensi sell bisa diambil. Sempat ketarik namun ketahan lagi resisten, mungkin ini teman-teman bisa sell lagi. Kemudian Jun 6 targetnya terdekat, kalau teman-teman kemarin sempat ikut, target terdekat dia akan cut sampai ke sini, sudah sampai ya. Target terjauhnya bisa sampai sini. Target terjauhnya dia akan ke sini tuh, Mas. Oil. Nah, untuk outlook ke depannya seperti apa? Kalau teman-teman perkecil, ini sepertinya masih akan ada oilnya masih bisa turun. Ini kalau saya tarik dari hubungan puncak dan puncak, kemudian lembah dengan lembah saya tarik, ini juga ada pola symmetrical triangle juga. Jadi untuk oil terdekat, pekan depan kemudian dia akan nguji dulu ke area lower line ini atau tidak area support ini ya. Kalau sampai lower line dari pola symmetrical triangle ini berhasil ke break, apalagi bisa break area support ini di berapa ini? Di 7380-an, jadi level kuncinya bisa di sini. Jadi kalau terjadi ini penembusan, karena ini berdekatan ya, kalau misalnya tembus lower line dari pola symmetrical triangle ini, kalau teman-teman mau nyopet sih sell, boleh aja silahkan, TP-nya pendek aja di sini. Namun kalau ini berdekatan, perhatikan saja sekalian penembusan ini ya, penembusan level 7380-an ini, 7380-an ini. Ini kalau break, oilnya bisa lanjut turun lagi, terdekat dia akan uji low tanggal berapa ini? Tanggal 16 November itu di 7200-an. Pas angka cantik juga ini. Biasanya kan angka-angka cantik level psikologis kan yang angka-angka pas ya, yang belakangnya 00. TP terdekatnya bisa dipasang di area sini. Area sini ya, pokoknya terdekat low kisaran tanggal 16 November atau terjauhnya ini bisa lumayan nih. Kalau pakai pola symmetrical triangle bisa sampai sini ya. Targetnya kalau ngikutin. Tapi mungkin nggak langsung anjlok ya dalam prosesnya. Gimana sih? Nah, kalau dari penembusan mungkin bisa sampai sini. Sampai 6768. Bentar saya hapus dulu ya. Nah, mungkin bisa turunnya sampai area sini. Nah, 6768. Area kisaran 67. Kalau ngikutin pola symmetrical triangle-nya ya. Nah, kita main area saja. 68. 68. Nah, ini target untuk ke depan. Selama pekan depan perhatikan nanti terdekat ini dulu ya. Jadi untuk oil perhatikan teman-teman terdekat. Kalau teman-teman agresif tembus symmetrical triangle ini, silakan ada peluang bisa diambil target terdekat di sini dulu aja, main pendek dulu aja. Namun begitu nanti berhasil break, teman-teman bisa entry sell lagi, target bisa uji area terdekat, bisa uji ke swing low tanggal 16, terjauhnya tadi ya di 6768-an. Atau kalau misalnya pekan depan nanti ini sempat turun kemudian tidak break, ketahan di area lower line dari pola symmetrical triangle ini atau area support ini, ketahan di area support ini, kemudian muncul pola-pola pembalikan arah. Kalau saya biasanya dari pola-pola candle ya, misalnya muncul pola candle bullish engulfing atau candle hammer, ada peluang B juga nanti bisa teman-teman ambil di area sini. Oke. Itu untuk outlook kita selama sepekan ke depan. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk outlook sepekan ke depan atau weekly mover selama sepekan ke depan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, bisa menambah pengetahuan teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman yang sudah join di grup Telegram VIP Forex IMF, jangan khawatir, kita nanti bisa diskusi lebih dalam lagi di grup Telegram VIP Forex IMF. Oh ya, jangan juga ada informasi menarik yang juga ingin saya sampaikan. Kami dari Forex IMF akan segera merilis Quick Pro App. Jadi kita bikin aplikasi yang bisa membantu trading teman. Kalau di hari Jumat kemarin sempat saya spill dari Senin ya, ternyata saya salah informasi, mohon maaf. Segera, tapi tidak akan lama sih, soon segera kita akan launching apps namanya Quick Pro Apps.
banyak sekali fitur-fitur yang nanti teman-teman bisa manfaatkan. Tunggu saja kamera segera meluncing quick app tersebut. Oke, mungkin itu dari saya Adi Nugroho undur diri. Selamat malam dan salam